Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, buat konten lagi di rumah, nggak di lapangan Ciliwung guys. Karena kalau siang panas banget, terus habis panas tuh tiba-tiba sore langsung mendung. Nah, mendung ini nggak bisa diduga nih, tiba-tiba langsung hujan atau enggak hujannya nanti malam, nggak mesti. Oke, ini Mobula 7 O4 Lite orderan Om Hafid Asnawi yang ada di Ambon. Mohon maaf Om, miskomunikasi. Jadi kemarin tuh WA ya, ngobrolin mau order ini kuat kecil karena buat job indoor ya. Itu Om Hafid nanyain tuh Pavo 20 4 Lite, terus Pulau Tanggal tawarin ini, ternyata yang tetap yang dimaksud adalah Pavo 24 Lite. Nah, akhirnya Pulau Tanggal sudah terlanjur sediakan ini Mobil 74 Lite ya. Mohon maaf Om ya, karena buat indoor, jadi menurut Pulau Tanggal sih jauh lebih senyap si Mobil 74 Lite kalau dibandingkan si Pavo 20 ya, karena dia kan powernya 3S sedangkan ini 2S. Kalau menurut plot nakal sih cocok ini daripada si Pavo 20 menggunakan baterai 3S. Pakai 2S bisa sih Pavo 24, cuman kurang greget. Nah, ini produk dari model yang menurut plot nakal sih recommended buat pemula ataupun mau dipakai job indoor karena dia sudah menggunakan O4 Lite DJI guys. Nah, untuk goggles yang bisa connect, Integra bisa, Gagos 2 bisa, kemudian N3 bisa, G3 bisa. Jadi mohon maaf yang pakai Gagos V2 nggak bisa connect ke DJI O4 series ya. Oke, ini yang pasti pertama sudah upgrade antenanya pakai ORT Micro V, ini warna merah guys. Jadi warnanya macam-macam, ada biru, ada merah, ada kuning, putih, hitam ya. Ada 5 sekarang warnanya. Keren sih. Terus ini kanopi protokol upgrade. Ya, ini menggunakan kanopi produk yang akan datang ya. Cuman sudah dijual sama seller di lokal. Ini menggunakan kanopi upgrade yang bisa di-adjust. Jadi kemarin yang order siapa ya? Itu mohon maaf karena memang belum ada barang ini. Jadi kalau memang mau di-upgrade, mau diganti, tinggal ganti aja kanopi. Ya, karena kanopi bawaannya si Mobile 74 Lite dia fix, nggak bisa diturunin, nggak bisa dinaikin angle kameranya. Buat pemula itu agak kesusahan karena angle kameranya cukup lumayan tinggi di 15-20 derajat yang kanopi bawaan Mobile 74 Lite. Sedangkan ini bisa di-adjust, mau diturunin jadi kelihatan prop guard atau ducted-nya, atau ditinggiin yang suka freestyle ya. Oke, jadi upgrade-nya kanopi sama ORT Micro V. Oke, ini pertama mau tes terbang, jadi segera dikirim. Ini pertama pakai remote suruh. Wih, suruhnya Pinky. Dan untuk gagas pakai gagas 2. Kayaknya Om Hafid Asnawi sama ya, pakai gagas 2 ya, atau pakai gagas 3. Oke, kita tes terbang di rumah aja ya, Mobile 74 Lite. Nah, kalau drone kecil ini, teman-teman jangan nanya ini, Om pasang GPS bisa, mau terbang kemana sih Om? Drone sekecil ini loh, mau terbang kemana? Bisa 1 kilo, ya nanti bisa nggak bisa pulang. Jadi drone sekecil ini memang ditujukan untuk belusukan. Kalau mau diterbangin 500 meter, kita terbang di sawah 500 meter 1 kilo bisa. Nggak ada masalah, nggak usah takut Om. Ya kalau terbang jauh-jauh muncak gunung pakai ini kan bukan bukan peruntukannya gitu loh. Oke, yuk. Ini sudah nyala, remote gagal sudah nyala, terbang di rumah. Dan untuk baterai, ya ini rekomendasi dari Protokol, pakai baterai 2S 450, 530 atau 550. Lebih dari itu jangan. Kenapa? Semakin berat iya, terus harus potong ini, dudukan slot baterainya dipotong guys. Kan sayang nanti pakai strap. Terus apa ganjil-ganjil juga sama soket motornya. Oke, ini dia Mobile 7 O4 Lite. Dan channel mode-nya teman-teman wajib setting ya, transmission bandwidth-nya pakai 40 mHz ya kalau pakai Gagas 2 atau Integra. Yuk ke depan aja deh. Ke depan. Tapi cuacanya di depan tuh lihat. Ini taruh apa? Baju basah. Mungkin 10 menit udah kering. Sebentar ini dilepas dulu. Kok dilepas? Dibuka jendelanya. Nah, nanti pentakal belusukan di sini. Oke, ini udah connect. Yuk, langsung gas terbangin Mobula 7 O4 Lite. Nampaknya Pinky, guys. Oke, jangan kelamaan. Air mode. Bismillah. Engine mulai arming, siji, loro, telu. Cakep. Ini pertama settingnya kecil Om ya, di 1080p di 60 fps. Nanti Om Hafid Asnawi bisa
Rubah di 4K ya, 30 fps. Ngeri guys, powernya 2S. Ternyata debunya banyak, jadi di depan masih ada proyek ya. Oke, buat belusuan. Set. Enak sih Move 274 LED ini. Dan irit banget ya. Untuk satu baterai bisa di atas 5 menit. Jadi ini total cepat terbang santuy. Mohon maaf buat yang nonton karena lahannya cuman kanan kiri aja. Oke, coba terbang tinggi, ngelewatin pohon ini. Pohon talok. Nah, kalau kena angin ya lumayan ini ya, lumayan bergetar ya, karena drone-nya kecil banget. Oke, di sini pertama duduk. Wih. Jadi kalau teman-teman sudah mahir menerbangkan drone FPV, terus pengen hasil footage-nya bagus, ya mau nggak mau belajar untuk namanya color grading ya, sama editing videonya juga, supaya hasilnya jauh lebih maknyus. Kalau pilot nakal habis konten gini langsung lempar dah file raw, pilot nakal langsung upload. Gak pakai grading-gradingan. Jadi ini semua murni ini ya, rekaman asli dari DJI 4 Lite. Cuman untuk dikomersilkan seperti Om Hafid Asnawi nanti butuh namanya color grading ya, dan editing dan lain sebagainya dah. Oke, baterai masih 3,83, sudah terbang 2 menit guys. Jadi kapasitas baterai itu menentukan. Kalau baterainya semakin berat ya memang flight time-nya nambah. Cuman untuk performa drone-nya juga nggak maksimal ya, karena berat 1 gram itu pengaruh guys di drone apapun ya, mau 5in 7in pun pengaruh sih. Oke, ini terbang ke belakang, masih 50 Mbps, sinyal masih bagus. Ini Mobula 74 LED guys. Nah, sinyalnya mulai drop ke 8, tapi masih aman. Cakep. Dan sini pertama pakainya remote suruh ya guys, bukan remote dengan power sampai 1 watt. Jadi pakai 250 mW udah cukup. Ini remote suruh sama seperti Pocket ya, power internal ILRS-nya di 250 mW. Cuacanya lagi terik, cerah banget. Ada yang lubang ternyata atapnya. Jadi buat belusuan pun bisa ya. Set. Di sini pertama terbangnya selalu menggunakan mode air guys, air mengalir. Nanti teman-teman yang masih baru pemula, baru nyobain FPV, nah terbangnya pakai angle ini guys. Angle itu sama seperti aerial, cuman di FPV itu untuk throttle gas itu nggak di tengah ya. Jadi kalau kita tutup ya drone-nya jatuh. Nah kalau angle ini kaku nih, dilepas, nah dia kembali datar. Terus dibuat freestyle, buat akrobat tak bisa. Air mode. Pertama beda air mode langsung nungging tuh. Jadi kalau nggak pernah nyobain mode air mode di simulator pasti gulung kuming. Itu pengalaman total sih awal-awal nyobain mode akro ya. Akro sama air sama. Kalau diperjelas lagi nanti teman-teman bisa tanya ke ChatGPT ya. Tanya ke AI aja deh. Kalau dijelasin nanti malah pusing. Nyaris guys, kabel itu. Itu kabel internet ya. Oke, terbang sudah 4 menit 20 detik. 30 seconds. Itu udah mulai bergetar nih. Ini gyronya sensitif sih untuk FC-nya si Mobula 74 Lite ini. 20 seconds. Tapi kalau buat indoor sih aman ya. Buat outdoor ya kadang kalau kena angin terlalu kencang dia gyronya mulai ini terusik, terganggu. 10, 9, 8, 7, 6. Jadi buat freestyle bisa tuh ya. Mulai bergetar. Jadi sensitif nih gyronya. Timer 1 elapsed. Kalau di indoor aman nih. Nah, karena dia menggunakan DJI 4 Lite, DJI 4 lainnya juga sensitif. Si gyro FC-nya juga sensitif nih.
Oke, 3,6. Sudah terbang 5 menit. Oke, ada yang gerinda ini guys. Nah, suaranya kencang banget ya. Oke, coba buat dive. Nikmat mana lagi yang kau dustakan guys. Set. Jadi kalau belum bisa freestyle, ya terbang di mode angle aja dulu ya. Buat teman-teman yang lagi nonton konten fitur, konten Lotakal lo. Ini kalau di sini aman nih. Coba terbang santuy. Ini Lotakal pakai angle-nya di kisaran berapa ya? Jadi kalau pakai baterai 2S pun bisa, buat kalem bisa. Tapi ya kembali lagi ke skill pilot. Kalau pilotnya ada jago sih aman ya. Tapi kalau masih baru belajar ya cari lahan yang luas seperti lapangan buat latihan supaya dapat hasil latihan yang maksimal. Oke, 3,5 sebaiknya udah landing, dapat di flat time 6 menitan ya. Engine on. Oke, cakep guys. Wah, ini ada ini perompak bajak laut. Jadi kalau di rumah ya suaranya macam-macam ya, ada suara gerinda, ada suara motor, ada suara burung, ada suara anak sekolah. Jadi lebih bervariasi. Oke, Om Hafid Asnawi. Ya, ini udah beres, Om. Ini kalau udah selesai langsung cabut. Nah, kemudian nanti hasil Telemetry lost. rekamannya bisa langsung dicolok. Jadi kalau teman-teman belum paham nih, bakal kasih tutor sedikit ya. Jadi ntar ini matikan remote dulu. Remote udah mati. Taruh mana nih? Aduh, taruh situ. Nah, kemudian langsung colok ke sini. Mana nih Type-C-nya? Nah, ini nih. Nah, Type-C ya. Ini kabelnya kaku banget ya. Oke, colok ke sini. Oke. Ya, nggak perlu dicolok baterai ya. Nah, ini baterainya kan lepas. Jadi si DJ4 Lite itu sama DJ4 Pro tinggal dicolok USB Type-C, kita langsung ambil rekaman datanya. Oke, ini keluar dua folder ya tadi ya, sorry, DCIM sama MISC, masuk ke DCIM, dan ini hasil rekaman yang ada di DJ4 Lite. Jadi ini ada di internal memory guys. Oke, coba kita lihat. Ya, ini karena PC-nya Lotakal kurang bagus, jadi patah-patah nih. Nah, tuh lihat. Ini padahal 1080 nih. Jadi nanti teman-teman tinggal color grading aja ya. Karena ini berhubung cuacanya terik banget, jadi over brightness ya. Nanti tinggal di grading aja. Kalau udah jago sih mah gampang ya. Terus untuk gyro flow, teman-teman settingnya nanti Om Hafid Asnawi sudah paham sih. Nanti kalau yang teman-teman belum paham, tuh settingnya rasionya 4:3, terus rocksteady-nya off juga ya. Udah nanti tinggal lempar aja ke gyro flow. Untuk lens profile-nya Lotakal kurang paham sih pakai lens profile apa. Ini 1080 guys. Udah lumayan bagus ya. Apalagi pakai 4K 30. Ya, jadi kenapa Lotakal setting 1080 waktu ngedit biar ini PC-nya PC kentang ini guys. Kalau pakai 4K ya nanti ngos-ngosan bisa tewas di tempat ini. Oke. Thank you yang udah nonton video ini dan terima kasih buat Om Hafid Asnawi. Mohon maaf atas miskomunikasinya. Cobain ini Om, ini rekomen sih. Serius. Mobula 704 Lite. Jos. Oh iya, Lotakal harus ambil nih datanya guys. Jadi Lotakal kalau mau bikin konten ya ngambil data dulu dari ini. Dari Gagas, karena ini pakai Gagasnya Lotakal sendiri. Nah, nanti hasil rekaman yang dari Gagas ini ada OSD-nya. Nah, nanti hasil rekaman yang bersih nggak ada OSD ngambilnya dari si O4 Lite gitu guys. Oke, semoga cukup paham. Kalau mantengin kontennya Lotakal, tapi kalau nontonnya dicepet-cepetin, terus banyak skip-skipnya ya gagal paham jadinya. Oke, ini Lotakal kasih nama kurang tinggi guys, nggak kelihatan. Nah, maaf, Mobula, aduh. Mob 704 Lite Om Hafid Ambon. Oke, Lotakal ambil datanya dari ini.
Nanti kan ini nanti pilot tanggal kembalikan dalam kondisi bersih, jadi nggak ada rekamannya. Yang pilot tanggal tes terbang. Jadi nanti Om Hafid bisa gunakan internal memori 20 GB ini semaksimal mungkin ya. Jadi sih memang di G4 Lite ini lebih banyak internal memorinya daripada O4 Pro. O4 Pro cuma 4 GB internal memori, sedangkan ini 20 GB sama seperti di CO3. Jadi sering-sering mindahin data ya. Apalagi kalau 4 Pro tuh, waduh cepet, itu sekali terbang 5 menit udah habis tuh guys, 4 GB ya. Karena kalau kita sharing di 4K di 60 fps ya. Kalau ini 4K 30 fps kayaknya masih bisa 4 sampai 5 video deh. 20 GB ya internal memorinya. Oke, segitu dulu. Segera packing dan kirim ya, Om Hafid Asnawi. Dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian semua akan taruh di kolom deskripsi. Jadi buat teman-teman yang mau beli sendiri, monggo dicek link yang ada di kolom deskripsi. Itu adalah link-link pembelian yang akan rekomendasikan. Jadi jangan sampai teman-teman salah beli di toko yang bukan menjual barang-barang FPV. Karena banyak banget toko-toko bayangan yang menjual barang-barang FPV dengan harga jauh lebih tinggi dan mungkin nggak tahu ya, semoga nggak sampai kena penipuan deh. Oke, tinggal dikit lagi guys, 80. Ini dua video dari tadi pagi pertama coba tes terbang sama yang barusan pertama buat konten. Jadi pertama ambil dulu datanya, kalau sudah ada kosong tuh. Nah ini udah kosong, ini pertama kosongin ya, delete. Oke, jadi file di internal memori ada 23 GB, banyak banget ya. Oke, thank you. Cabut, lanjut konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya yang masih di channel Pertanggal FPV. Pertanggal pamit, thank you, safe flight, and ciao.